Indonesia itu bukan cuma luas, tetapi juga sangat kaya. Kaya hasil hutan, kaya hasil laut, kaya hasil tambang, dan kaya potensi energi. Halo teman-teman semuanya, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu dan semangat dalam belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas potensi dan sebaran sumber daya alam Indonesia. Judul ini sangat menarik untuk dipelajari, karena menjadi kunci untuk memahami betapa besarnya kekayaan alam yang dimiliki oleh negara kita. Coba deh teman-teman bayangkan, mengapa ada daerah yang terkenal dengan tambangnya, sementara daerah lain dikenal sebagai lumbung pangan. Apakah kekayaan alam Indonesia tersebar merata? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan kita jawab bersama. Melalui pembelajaran ini, teman-teman diharapkan dapat memahami potensi sumber daya alam Indonesia, mengetahui bagaimana persebarannya di berbagai wilayah, serta menyadari bahwa kondisi geografis sangat mempengaruhi jenis sumber daya alam yang dimiliki setiap daerah. Kita langsung masuk ke materi intinya, yaitu poin pertama, potensi sumber daya alam Indonesia. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan beragam. Hal ini tidak lepas dari letak geografis dan kondisi geologis Indonesia yang unik. Potensi sumber daya alam Indonesia dibedakan menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup. Contohnya itu seperti hutan tropis yang luas, hasil pertanian dan perkebunan, serta kekayaan laut berupa ikan dan terumbu karang. Hutan Indonesia menyimpan keanekaragaman hayati yang tinggi dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Selain itu, laut Indonesia juga sangat luas, menjadikan sektor perikanan dan kelautan sebagai potensi unggulan yang mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Sementara itu, sumber daya alam non-hayati berasal dari benda tak hidup. Indonesia memiliki berbagai bahan tambang seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, nikel, bauksit, emas, dan tembaga. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki potensi energi terbarukan seperti tenaga air, panas bumi, dan energi matahari. Semua potensi ini merupakan modal penting bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kalau Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sebesar itu, tentu muncul pertanyaan berikutnya. Di mana saja kekayaan alam tersebut tersebar? Untuk menjawabnya, kita lanjutkan ke poin nomor 2, yaitu sebaran sumber daya alam Indonesia. Sebaran sumber daya alam Indonesia tidak merata loh, dan sangat dipengaruhi oleh kondisi alam setiap wilayah. Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan dikenal memiliki hutan yang luas serta sumber daya alam tambang seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kondisi geologis wilayah ini mendukung terbentuknya sumber daya tersebut. Pulau Jawa memiliki tanah yang subur akibat aktivitas vulkanik, sehingga sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, Jawa menjadi salah satu pusat produksi pangan di Indonesia. Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua memiliki potensi tambang mineral seperti nikel, emas, dan tembaga. Sementara itu, hampir seluruh wilayah pesisir Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Perbedaan sebaran ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki keunggulan sumber daya alam masing-masing. Hubungan potensi sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat. Potensi dan sebaran sumber daya alam sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.
daerah yang kaya tambang berkembang di sektor pertambangan, sedangkan daerah yang tanahnya subur berkembang di sektor pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak agar tidak merusak lingkungan dan tetap dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan beragam. Namun, persebarannya itu tidak merata di setiap wilayah. Perbedaan potensi ini bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk saling melengkapi dalam membangun Indonesia emas. Dengan memahami potensi dan sebaran sumber daya alam Indonesia, kita dapat lebih menghargai kekayaan alam negeri ini serta ikut menjaga kelestariannya. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye bye.